Salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Bribka Riki Rizal mempertimbangkan untuk menjadi justice kolaborator. Pengacara Riki Rizal mengatakan kliennya saat ini menyatakan melawan skenario Sambo. Riki Rizal bersama Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Bribka Riki Rizal, saat ini mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Langkah ini akan dilakukan Bribka Riki Rizal jika ada ancaman terhadap diri dan keluarganya. Nah, itulah akhirnya pecah tangisnya dengan keluarga itu, dengan itu dia mungkin mendapat kekuatan moral, mentalnya jadi untuk menyampaikan kebenaran. Itu kan saya tanya, bagaimana masalah justice kolaborator? Sekarang Bang, sekarang saya udah terbuka, sekarang saya udah jujur, termasuk teledetektor, ya kan? Baik. Kemudian sampai saat ini saya juga belum ada ancaman yang jelas. Oleh karena itu sementara surat ini belum saya layangkan, kecuali ada perkembangan lain, saya ditekan, suruh cabut lagi atau apa, baru saya melangkah seperti itu. Hingga kemarin LPSK belum menerima surat permohonan menjadi justice kolaborator dari Bribka Riki Rizal. Jika ada surat permohonan, LPSK akan memproses sesuai ketentuan. Perlindungan sebagai justice kolaborator itu memang harus dimohonkan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks permohonan perlindungan biasanya LPSK akan melakukan kemudian seperti penelaahan atau investigator. Yang kedua itu LPSK juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui ini ancaman ada apa tidak. Nah, ancaman itu tentu adalah ancaman yang nyata. Nah, ini bisa tekanan psikis ya, terhadap pemohon maupun juga terhadap keluarganya. Kepada penasihat hukumnya, Bribka Riki juga mengaku hanya melihat berada Eliezer yang menembak Yosua. Selain itu, Riki melihat Ferdi Sambo menembak ke arah dinding. Ya, yang pas dia melihat yang pas si Richard. Nah, kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, dia melihat memang Pak Sambo nembak, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV, tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu gitu. Baik. Sementara itu dalam program Rosi, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut ada penembak ketiga dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Taufan Damanik mengatakan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diduga kuat ikut menembak. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata. Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Reskrim, sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Barreskrim itu tidak sama dengan konstruksi karena dalam animasi yang dirilis oleh Barreskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM di sini mengatakan bahkan bisa ketiga. Jadi Anda sekarang menggunakan terminologi kuat dugaan. Kuat dugaan ada penembak ketiga. Dan itu, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya, gitu ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri. Iya. Dalam rekonstruksi 30 Agustus 2022 lalu, Polri menjelaskan Bribka Riki Rizal ikut melihat perencanaan pembunuhan Yosua. Sebelum penembakan, Riki memanggil Yosua untuk menuju ruang tamu, rumah dinas Ferdi Sambo. Riki juga melihat penembakan terhadap Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu adakah perkembangan terkait Bribka Riki Rizal yang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator? Sudah terhubung dengan kami jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di kantor LPSK. Putu, sudah adakah perkembangan soal kemungkinan Bribka Riki Rizal yang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator? Ini sudah diajukan?
Ya, selamat malam, Livi dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang belum ada pengajuan secara resmi atau surat pengajuan kepada LPSK atas nama Ricky Rizal yang kemudian mengajukan diri sebagai justice collaborator. Karena memang kalau melihat bagaimana pernyataan dari pihak kuasa hukum sendiri dari Ricky Rizal ini menyebut memang akan melawan skenario dari Verdi Sambo terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang kemudian menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Tetapi jika ada ancaman baik itu kepada Ricky Rizal ataupun juga kepada pihak keluarga, baru nantinya permohonan perlindungan ke LPSK ini diajukan. Di satu sisi LPSK tadi juga kami mencoba mengkonfirmasi begitu bagaimana kemudian perkembangan apakah juga sudah menerima surat permintaan pengajuan justice collaborator dari Ricky Rizal. Sampai dengan malam hari ini memang disampaikan belum ada surat yang masuk. Tetapi LPSK ini membuka peluang yang besar gitu, membuka peluang yang juga cukup lebar jika nantinya Ricky Rizal ini memang mau untuk menjadi justice collaborator. Tetapi ada beberapa syarat, Livi, yang harus kemudian dipenuhi. Pertama, bukan pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua adalah ada ancaman ataupun juga ada upaya-upaya yang sifatnya ini tekanan, baik itu kepada pihak yang mengajukan, dalam hal ini adalah Ricky Rizal, ataupun kepada pihak keluarga. Kemudian juga nanti akan ada syarat lain, yakni terkait dengan informasi. Jika ada informasi baru ataupun juga informasi yang penting, yang krusial, yang bisa mengungkap suatu kasus, maka LPSK ini akan memberikan 1 poin tambahan. Okay. Yang terakhir adalah tentu saja pihak yang mengajukan justice collaborator ini harus memiliki ataupun juga selesai melewati tes baik itu kesehatan secara psikis ataupun juga secara fisik begitu. Kalau sudah dinyatakan baik, baru nanti diberikan atau bisa dimandatkan justice collaborator kepada Ricky Rizal. Putu, terkait dengan Barada Eliezer yang sudah jadi justice collaborator sebelumnya, bagaimana perkembangannya ini, Putu? Apakah fakta apa yang sudah berhasil diperoleh LPSK dari Eliezer? Kesaksian apa lagi, informasi tambahan apa lagi yang baru dari Eliezer? Ya, Livi, sampai dengan saat ini memang pernyataan dari Eliezer ini tidak berubah terlalu banyak. Bagaimana kemudian sudah melakukan tes, uji kebohongan, kemudian juga serangkaian penyidikan, kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada penyidik. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian dihimpun oleh LPSK. Tetapi kalau saya mengutip bagaimana pernyataan dari Wakil Ketua LPSK, Antonius Wibowo, ini juga menyebut sampai dengan saat ini LPSK ini menanti hasil dari tes kebohongan yang dilakukan oleh Eliezer. Alasannya tentu saja ini untuk kemudian mempermudah atau menjadi pembanding jika nantinya proses persidangan ini dimulai. Selain itu juga hasil dari tes kebohongan ini juga dibutuhkan oleh LPSK karena memang ketika sudah menyandang status sebagai justice collaborator, Eliezer ini juga berada di bawah pengawasan dan juga pengamanan dari LPSK. Kita lihat dari rekonstruksi, kemudian juga proses penyidikan, termasuk juga saat nanti persidangan, LPSK akan betul-betul mengawal Eliezer. Jadi memang tes kebohongan ini adalah salah satu hal yang dinanti betul oleh LPSK. Apakah nantinya ini akan segera diberikan? Kami juga masih menanti kapan tepatnya penyidik Barreskrim Polri ini akan menyerahkan hasil tes kebohongan Eliezer kepada LPSK. Livi. Terima kasih, ini Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV langsung dari kantor LPSK Jakarta.